Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Priski Lampu Sungguh. Saya Yumites Melianti. Saya Robi. Saya Julian Bethesda. Saya Ikut Nurbiati. Saya Maria Mesta Febrianti. Oke, next slide. Robi, next slide. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Reki yang udah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang negara Kenya. Oke, negara Kenya merupakan negara yang berada di Afrika Timur. Nah, negara Kenya itu sendiri berbentuk republik dengan sifat kepemimpinan presidensial dengan semboyan negaranya itu sendiri yaitu Harambe yang berarti mari bekerja. Oke, sistem legislatifnya adalah majelis tinggi dan majelis rendah. Kemerdekaannya dari Britania sejak tahun 12 Desember 1963 sampai menjadi republik pada tanggal 12 Desember 1964. Oke. Next slide. Robi, next slide. Belum sebelumnya. Sebelumnya? Bukan, slide sebelumnya lagi. Yang bagan. Oke, kali ini kami akan membahas tentang beberapa hal untuk memenuhi tugas Pancasila. Yang pertama itu tentang nasionalisme Kenya, konservatisme, kemudian nilai dasar-dasar ideologinya, perbandingannya dengan Pancasila, kemudian analisis dan kritik yang telah kami lakukan. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme Kenya konservatisme. Ideologi negara Kenya adalah falsafah politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, sosialisme, nasionalisme, dan kapitalisme. Isi nasionalisme di Kenya mencakup semangat kebangsaan, cinta pada tanah air, upaya untuk memperjuangkan kepentingan negara, dan keinginan untuk memperkuat kesatuan dalam keragaman. Oke, next slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari yang pertama itu adalah nilai-nilai tradisional, yang kedua itu nilai agama, ketiga yaitu nilai keluarga, keempat dan nilai adat istiadat setempat. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari nilai-nilai yang pertama itu nilai-nilai tradisional adalah nilai-nilai yang dipelajari atau diajarkan dari generasi ke generasi. Ini mencakup norma, budaya, kebiasaan dan praktik-praktik yang diwariskan dari masa lalu dan dianggap penting bagi masyarakat. Yang kedua yaitu nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai moral atau etika yang diambil dari ajaran agama tertentu. Nilai-nilai ini bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik dan sesuai dengan kepercayaan agamanya atau keyakinannya. Yaitu yang ketiga yaitu nilai keluarga adalah nilai-nilai yang dipegang oleh anggota keluarga dalam membangun ikatan dan interaksi positif dalam keluarga. Yang keempat, nilai adat istiadat setempat adalah nilai yang berkaitan dengan budaya dan tradisi setempat atau diakui sebagai cara hidup yang layak dan wajar, yang meliputi perayaan adat, upacara, dan sebagainya. Dan konservatisme juga mencakup penghargaan terhadap otoritasi dan hierarki, serta keteraturan sosial dan politik. Sudah? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami.
Baiklah, berikutnya mengenai perbandingan antara nasionalisme Kenya, konservatisme, dengan Pancasila. Yang pertama, berdasarkan Pancasila keempat, kekuasaan tertinggi di Indonesia di tangan rakyat, tetapi di Kenya tidak demikian. Bahkan belum ada sumber yang menjelaskannya. Yang kedua, nasionalisme Kenya, konservatisme, dan Pancasila bersifat fleksibel, bisa berubah sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan perubahan zaman. Namun di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bersifat tetap dan tidak bisa diganti. Kemudian nasionalisme Kenya, konservatisme, dan Pancasila adalah falsafah politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, sosialisme, nasionalisme yang meliputi nilai untuk hidup, saling tolong-menolong, gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan, menghargai, memberi kebebasan beragama dalam konteks-konteks ketuhanan yang Maha Esa. Sekian. Baik, selanjutnya. Hah? Selanjutnya, pada saudari Ike. Robi, untuk slide selanjutnya boleh ditampilkan. Sudah. Analisis dan kritik. Di sini belum berubah soalnya. Belum ada. Itu belum berubah. Kayaknya boleh Kila stop dulu, nanti disambung dengan next videonya. Nah, udah. Bisa dipotong, Bang. Oke, udah. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ike. Sebelumnya Aku. Analisis dan kritik. Yang pertama, ideologi fleksibel. Ideologi fleksibel ini adalah ideologi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Ideologi yang fleksibel memiliki kemampuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, ideologi ini dapat memberikan landasan kuat untuk memajukan bangsa dalam era yang terus berubah. Kedua, ideologi menjadi alat untuk memajukan bangsa. Ideologi ini merupakan seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk pandangan dunia dan arah kebijakan suatu negara atau masyarakat. Ketika digunakan dengan baik, ideologi dapat memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Berikut ini adalah beberapa cara di mana ideologi dapat memajukan sebuah bangsa. 1. Mengarahkan pembangunan ideologi yang jelas dan terdefinisi dengan baik dan memberikan panduan bagi pembangunan nasional. 2. Mendorong pemersatuan identitas nasional. Ideologi yang kuat dapat menjadi perangkat sosial bagi masyarakat. 3. Menggalang dukungan publik ideologi yang relevan dan menarik bagi masyarakat yang membangun dukungan yang publik yang kuat. 3. Ideologi kurangan kompleks. Memang benar ada beberapa ideologi memiliki sifat yang kurang kompleks. Terkadang ideologi yang terlalu sederhana, terlebih dalam kesederhanaan, dapat memakai kompleks dunia nyata dan menghadapi tentang yang rumit. Terima kasih. Next, Eda. baik, yang keempat yaitu ideologi tidak konsisten. Pada umumnya ideologi politik yang ada di Kenya cenderung tidak konsisten sepanjang sejarah negara tersebut. Kenya adalah sebuah negara yang mengalami perubahan politik, ekonomi, sosial pada kemerdekaan tahun 1963. Salah satu alasan utamanya yaitu ketidakkonsistenan ideologi di Kenya adalah adanya polarisasi politik dan pertentangan antar kelompok etnis yang berbeda. Negara ini memiliki lebih dari 40 suku yang berbeda dan identitas etnis masih menjadi faktor yang kuat dalam politik Kenya. Kebijakan dan ideologi politik seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan etnis yang dapat mengakibatkan perubahan sikap dan orientasi politik yang cepat. Tidak adanya konsistensi ideologi juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Kenya adalah
negara berkembang dengan tantangan ekonomi yang kompleks, kebijakan ekonomi dan orientasi ideologis seringkali berubah dalam upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Terus yang selanjutnya yaitu implementasi ideologi negara kurang tegas. Implementasi ideologi negara Kenya kurang tegas dapat merujuk pada ketidakjelasan atau kekurangan dalam mengartikulasikan dan menetapkan ideologi yang menjadi landasan negara tersebut. Sebagai informasi, Kenya adalah sebuah negara Afrika Timur yang menganut sistem pemerintahan republik demokrasi. Secara resmi, Kenya mengadopsi ideologi negara yang disebut sebagai Uzama, yang merupakan konsep sosialisme Afrika yang dipopulerkan oleh Julius Nyerere dari Tanzania. Namun implementasi ideologi ini tidaklah sejelas dan setegas yang diharapkan. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kurangnya ketegasan dalam implementasi ideologi Kenya adalah perubahan arah politik, faktor ekonomi, tantangan politik dan korupsi, serta keragaman etnis dan budaya. Dalam rangka meningkatkan ketegasan dalam implementasi ideologi negara, Kenya dapat melakukan langkah-langkah seperti pemantapan sistem regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pendidikan dan kesadaran publik yang lebih baik. Terus yang selanjutnya yaitu ideologi belum mampu mengatasi masalah negara. Kenya adalah sebuah negara di Afrika Timur yang memiliki berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik. Namun ideologi yang dianut oleh Kenya yaitu demokrasi dan kapitalisme belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kenya adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan ekonomi yang luas antara masyarakat. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi manfaatnya tidak selalu merata dan sebagian besar penduduk masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Masalah lainnya adalah ketegangan etnis dan kekerasan politik yang sering terjadi pada pemilihan umum. Persaingan politik sengit seringkali memicu konflik yang mengakibatkan kerusakan, kehilangan nyawa, gangguan terhadap stabilitas negara. Secara keseluruhan, Kenya memiliki tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah-masalahnya. Selain memperkuat demokrasi dan mengurangi korupsi, diperlukan juga langkah-langkah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, memperkuat kelembagaan, dan mempromosikan perdamaian antar etnis untuk mencapai perkembangan yang lebih berkelanjutan. Baik, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki tentu saja ideologi yang berbeda. Namun, ideologi tersebut dapat didasarkan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya serta akan menjawab seluruh keperluan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memajukan negara itu sendiri. Memang berbagai macam ideologi di setiap negara tidak ada ideologi yang terlalu sempurna. Namun, berdasarkan analisis dan kritik yang telah kami sampaikan, ideologi di setiap negara memiliki keunggulannya masing-masing dengan menyesuaikan kebutuhan dari rakyatnya. So, Pancasila pun punya sesuatu atau ketetapan bersifat mutlak yang akan memajukan bangsa Indonesia dengan cara memenuhi nilai-nilai yang pertama itu mulai dari ketuhanan, kemudian manusia yang adil beradab, kemudian adanya sistem persatuan, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengatur tentang demokrasi yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya kepemimpinan dan ketimpangan-ketimpangan politik yang ada pun pada kenyataannya masih ada tindakan-tindakan yang keluar atau melenceng dari Pancasila. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila, adanya suatu hukum atau aturan mutlak tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat, pemerintah, dan semua kalangan. Oleh sebab itu, dapat kami simpulkan bahwa setiap ideologi negara adalah ideologi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.